Selamat malam pemirsa, saya Nanang Natawijaya kembali hadir di program Cakap-Cakap. Dan edisi malam hari ini kita mengambil tema Purwakarta melawan Corona. Seperti juga daerah lainnya, Kabupaten Purwakarta masih dibayang-bayangi pandemi COVID-19. Perlu upaya dari semua pihak untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kabupaten ini. Tak hanya Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang mesti bekerja, semua pihak harus bersinergi termasuk masyarakat Purwakarta. Sejauh mana upaya Purwakarta meredam COVID-19? Seperti apa kondisi terkini masa pandemi? Dan bagaimana sikap masyarakat? Saat ini telah hadir di studio kami Bapak Ius Permana, Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta. Baik, saya sapa langsung. Selamat malam Bapak. Selamat malam pemirsa Cipta TV. Ya, baik Bapak. Terima kasih sudah hadir di Cipta TV. Alhamdulillah. Gimana malam hari ini Bapak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kabar baik ya Pak ya tentunya ya. Baik, alhamdulillah. Baik Pak. Ya. Seperti yang tadi kita utarakan ya Pak Betul. ya, disampaikan juga malam hari ini kita mengambil tema Purwakarta Melawan COVID Corona. ya. Seperti itu ya Pak ya. Nah di sini ada beberapa hal yang perlu nanti kita akan sampaikan Ya. buat Bapak juga ya, biar masyarakat pemirsa Cipta TV bisa mengetahui apa yang Bapak nanti sampaikan ya Pak ya. Baik, di sini bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Purwakarta ini Pak, dari yang dirawat sampai yang meninggal? Pak? Ya. Baik, terima kasih saudara pemirsa Cipta TV dimanapun saudara berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama ya hadir. Dan saya selaku Sekda Purwakarta sekaligus Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 Purwakarta ingin menyampaikan perkembangan COVID-19 di Purwakarta. Untuk yang terkonfirmasi positif di hari ini tanggal 20 Januari 2020 tercatat ada 530 aktif ya. Kemudian yang sudah sembuh itu ada 2.400-an. Kemudian yang meninggal dunia ada 155 dan totalnya semua ada 3.107. 107 sampai hari ini Pak. Sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Dan dilihat dari tingkat kesembuhan, recovery-nya, alhamdulillah Purwakarta ada di angka 79%, 79% ya. kurang 1% dari angka rata-rata kesembuhan Jawa Barat, dan juga 2% dari rata kesembuhan tingkat nasional. Tingkat nasional ya, Adapun untuk tingkat kematian memang masih ada cukup tinggi ya, tapi juga sudah ada penurunan dari awal dari 4,2% sekarang tinggal 3,7%. Untuk rata-rata nasionalnya 2,5% 2,5% untuk tingkat ya. kematian. Ya. Nah, untuk rumah sakit itu sendiri ada berapa Pak? Alhamdulillah Purwakarta. Nah, sekarang ini kan ada PSBB ya lanjutan di Provinsi Jawa Barat di mana telah dituangkan dalam keputusan Gubernur nomor 433 tentang pemberlakuan 20 kabupaten kota untuk melaksanakan PSBB atau istilah sekarang itu PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat, di mana 20 kabupaten kota ditetapkan dan alhamdulillah Purwakarta bersama 7 kabupaten kota, diantaranya Cianjur, Indramayu, Kabupaten Tasik, kemudian Kabupaten Pangandaran, Kota Cirebon, dan Kota Sukabumi tidak termasuk ke dalam pelaksanaan PSBB atau PPKM itu. Karena apa? Karena Purwakarta hasil evaluasi tim gugus tugas Provinsi Jawa Barat, alhamdulillah dari 6 evaluasi indikatornya, 2 poin evaluasi indikator, kita terbaik di Jawa Barat. Meskipun kita masuk zona oranye, zona oranye ya, dengan zona risiko oranye dengan nilai risikonya 2,4 kalau tidak salah. Padahal kalau 2,5 itu kita udah masuk ke zona kuning atau zona rendah. Nah, Purwakarta tidak masuk karena pertama dalam evaluasi hasil tes ya, tes itu Purwakarta terbaik ya, karena kita melaksanakan tes lebih besar dari apa yang diasuskan oleh standar WHO, PBB. Jadi 1% dari jumlah penduduk itu kewajibannya, tapi Purwakarta sudah di atas 1%. Totalnya 13.000 sekian lah, harusnya 10.000. Nah, kemudian dari treatment penyiapan fasilitas isolasi mandiri, isolasi ya, ruang isolasi, kita alhamdulillah kelebihan gitu, orang lain kekurangan, kita kelebihan karena apa? Karena memang banyak fasilitas untuk isolasi di Purwakarta, termasuk ada hotelnya dan ada ruang isolasi khusus ya. Rumah sakit juga kita punya 10 rumah sakit yang notabene ada
357 tempat tidur. Kemudian ada di Aruni, kapasitasnya Hotel Aruni itu 60 tempat tidur, dan kemudian sekarang dormitory itu 160 tempat tidur. Jadi antara yang jumlah positif jenang ruang isolasi, kita masih ada ruang untuk isolasinya tidak penuh gitu. Baik. Alhamdulillah, jadi Purwakarta tidak masuk ke pelaksanaan PPKM yang dilaksanakan dari tanggal kemarin ya 11 sampai 25 Januari, dan mudah-mudahan kedepannya Purwakarta juga masih turun melandai, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Gitu ya. Untuk hotel itu sendiri Pak, apakah yang ditunjuk cuma satu hotel aja atau beberapa hotel? Asalnya kita 2 hotel. Yang pertama Aruni, dan kemudian Primblis Plaza yang di Karawang, perbatasan kita. Tapi yang Primblis Plaza itu sudah selesai kontraknya karena memang yang di isolasinya juga sudah hampir habis. Kemudian pindah ke ruang di Bukit Indah City, kawasan City, ya. Itu namanya dormitory. Tadinya untuk kawasan ruang diklat, tetapi sekarang kita sewa, kita kontrak untuk 3 bulan pertama dijadikan tempat ruang isolasi. Bagaimana cara pengecekannya Pak kalau untuk di hotel seperti itu Pak, untuk yang diisolasi? Nah, kalau khusus untuk yang di Aruni, Hotel Aruni ya, dan juga di dormitory, itu bagi mereka yang memang tidak bergejala atau OTG. Tapi bagi masyarakat yang kena terkonfirmasi ada gejalanya, ada penyakitnya, ya kita masukin ke rumah sakit yang bekerja sama dengan kita, dengan pemerintah daerah. Dan kurang lebih ada 10 atau 11 rumah sakit yang telah bekerja sama di Purwakarta ini. Nah, apa tidak ada dampak Pak untuk di hotel dengan tamu-tamu yang lainnya umum? Ya, sementara hotel itu ditutup, tidak menerima tamu umum, Pak. Ya, pernah kita memang tadinya ya uang pertama kali gitu ya untuk menggunakan menyewa hotel, hotel ya di Purwakarta, tetapi pihak hotel keberatan karena memang ada tamu umum, jadi tidak disatukan dengan tamu umum. Itu mau khusus di blok untuk yang mereka terkonfirmasi COVID-19 saja. Tidak termasuk hotel berbintang, Pak? Ya, kalau disebut berbintang tidak sih. Cuma ya lebih ya untuk daripada ruang isolasi biasa gitu. Ruang ini untuk biasa ya. Baik. Nah, apakah jumlah tenaga kesehatan yang menangani pasien sepadan dengan jumlah pasien yang harus ditangani, Pak? Kalau melihat perbandingan ya memang kita kurang ya, seperti yang kemarin juga mudah-mudahan terrealisasi. Menteri Kesehatan yang baru akan menambah jumlah tenaga kesehatan. Kita kurang, tetapi ya kita manfaatkan yang ada, dan alhamdulillah kekurangan ini nanti bisa dibantu oleh ada rumah sakit Kodim 0019, Rumah Sakit Gunung Putri. Di sana tersedia ada 2 dokter dan 8 perawat. Dan itu ketika kita full gitu ya, kita nambahnya di luar mungkin itu bisa itu diperbantukan atau dimohon bantuannya gitu. Ya, tadi Bapak bilang dari zona merah kita zona orange ya. Zona orange. Untuk meminimalisir sampai ke zona orange itu sendiri, Pak? Nah, sebenarnya langkah-langkah kami ya sebagai gugus tugas COVID-19 sudah melakukan langkah-langkah ya, katakanlah untuk pembatasan kegiatan masyarakat ya, untuk kegiatan-kegiatan kita batasi, karena kalaupun kita tidak melaksanakan PPKM atau PSBB, kita tetap ada di AKB, adaptasi kebiasaan baru, di mana setiap kegiatan itu maksimal harus 50% dari kapasitas ruang atau kegiatan yang biasanya gitu. Katakanlah ada kegiatan untuk rapat di ruangan yang isinya kapasitasnya 100, nah dibolehkan, tetapi harus setengahnya, yaitu 50. Kita selalu itu awasi, dan kemudian kita dalam AKB ini setiap kegiatan, katakanlah rumah makan, kafe, itu dibatasi sampai jam 7 malam, itu untuk dimakan di sana, tetapi jam 7 sampai jam 9 kita melakukan harus take over, dan itu diawasi seketat mungkin ya. Bahkan kemarin malam minggu kemarin, jam 9 ada kegiatan di salah satu tempat, ya kita amankan, kita tutup gitu. Tapi mereka alhamdulillah menyadari akan keadaan AKB ini gitu. AKB ini, baik Pak. Ini variabel itu sendiri yang bisa menentukan zona merah sama zona orange itu seperti apa, Pak? Ya, tadi tergantung dari jumlah yang terkonfirmasi, kemudian tingkat recovery, kesembuhan, dan juga tingkat kematian ya. Kalau itu nanti tingkat recovery-nya baik di atas rata-rata nasional, kemudian tingkat kematiannya juga sama gitu ya, sama dengan tingkat nasional, ya kita akan tadi tingkat risikonya akan
naik dari 2,2 jadi 2,5, nah itu 2,5. dari oranye kita ke kuning. Bahkan kalau semua ya kita jadi hijau gitu. Baik, ya. Jadi hijau. Nah, untuk berapa lama nih yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19 ini dan dari mana sumbernya, Pak? Kalau berapa Maksudnya lama? dana maksud kami. Kalau berapa lama kan kami tidak bisa menentukan ya. Iya. Tetapi alhamdulillah untuk sumber pendapatan kami pendanaan maksudnya kami sudah menyiapkan di APBD ya. Iya. Untuk tahun sekarang di BTT kita anggarkan yang murni sebesar 15 miliar untuk penanganan COVID-19. Sumbernya itu dari? 15 miliar. Ya, sumbernya itu sendiri dari mana? Sumbernya dari APBD. APBD, ya APBD. Ya, untuk selama ini dari zona merah ke zona orange ini sendiri, apakah ada kendala, Pak? Sebenarnya kendala pasti ada ya, tetapi kita tetap meminimalisir. Hanya saya atau kami memesan tetap yang harus dijaga itu ya disiplin masyarakat. Bagaimanapun petugas bekerja semaksimal mungkin, tetapi masyarakatnya tidak disiplin atau kurang disiplin, ya tetap tidak akan ada artinya. Untuk itu kami mohon, kami himbau pada warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Purwakarta, tetap ya jangan kendor menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, kemudian menjaga jarak, hindari kerumunan, dan selalu mencuci tangan di air yang bersih pakai sabun. Apakah sosialisasi itu sudah dilaksanakan ke masyarakat, Pak? Sosialisasi itu sampai bahkan ke desa-desa, di kecamatan, di kampung-kampung, terus kami melaksanakan sosialisasi dengan menggunakan para petugas, para kader, para relawan, Ya. semua kami gunakan. Baik secara langsung atau secara Baik secara langsung maupun secara tidak langsung ya melalui media massa ya. media massa ya. Baik Pak Yus, nanti kita lanjut kembali ya Pak, karena kita akan jeda ya. Ya, baik. Baik pemirsa Cipta TV, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di program Cakap-Cakap. Baik, kita lanjut kembali dengan perbincangan kami dengan Bapak Ius Permana. Nih Pak, kita lanjut kembali ya Pak. Tadi sempat terjeda dulu ya. Boleh. Baik, nah apa penyebab penularan COVID-19 belum reda malah cenderung meningkat di Purwakarta Pak? Ya belum mereda seperti saya tadi sampaikan karena kurangnya disiplin oleh masyarakat, tetapi ini juga memang ada gejala baik nasional maupun internasional ya. Memang perkembangan ini kira-kira bisa disebut sebagai gelombang yang kedua, dan itu berlaku untuk ya di negara-negara lain juga sama. Udah mulai melaksanakan lockdown bahkan ya. Kita masih dari PSBB. Jadi bisa dikatakan bahwa perkembangan sekarang adalah yang gelombang kedua gitu dari COVID-19 ini. Ya. Untuk PSBM sendiri itu masih diberlakukan apa tidak Pak untuk wilayah kota dan sekitarnya Pak? Kita tidak melaksanakan PSBM, tetapi kita tetap melaksanakan AKB. AKB ya. Adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru ya. Betul. Mungkin kemarin-kemarin ada PSBM seperti itu ya? Ya, bahkan PSBB kita ya. Memang itu efektif sekali terus terang dengan adanya PSBB pada bulan kemarin ya, bulan Juli Agustus. Itu ada jeda kurang lebih 2 pekan, Purwakarta zero hasil SPB itu ya? nol ya, tidak ada katakan yang terkonfirmasi positif di situ, adem tapi PSBB-nya berhenti, masyarakatnya tidak disiplin ya kembali lagi ada peningkatan sampai sekarang gitu. Nah, bagaimana dengan industri, Pak? Karena banyak sekali karyawan-karyawan. Ya. Nah, untuk sosialisasinya seperti apa? Sosialisasinya memang katakanlah klaster yang pertama memang dari perjalanan ya. Artinya penyebarannya itu dari orang yang bolak-balik ke katakanlah zona merah. Misalkan orang Purwakarta tapi bekerjanya di zona merah, katakanlah Karawang, Bekasi, Depok. Itu yang klaster pertama yang terbanyak. Yang kedua dari perusahaan, betul. Ya. Nah, dari perusahaan kami sudah menginstruksikan untuk pertama membentuk ya tim gugus tugas di masing-masing perusahaan. Nah, kemudian juga untuk lebih melaksanakan protokol kesehatan. Dan bahkan alhamdulillah di kawasan-kawasan BIC malah perusahaan sanggup supaya tidak tadi yang klaster itu ya perjalanan. Jadi yang pegawainya berada di katakanlah luar Kabupaten Purwakarta, mereka supaya tidak bolak-balik, mereka menyediakan mes di lingkungan perusahaannya. Jadi tidak balik ke rumahnya yang biasa pakai jemputan atau mobil sendiri, mereka sudah menetap di mes yang disediakan oleh perusahaan. Dan ini efektif. Ternyata sekarang penurunan dia di klaster perusahaan
menurun sekali gitu. Nah, ada beberapa bulan lalu ternyata banyak sekali dari perusahaan-perusahaan yang terpapar COVID-19. Betul, Pak, itu. betul. Ada 3 perusahaan lah, tidak Bagaimana perusahaan sebut. penanganannya, Pak? Ya penanganannya tadi kita lebih ketat untuk melakukan protokol kesehatan, kemudian di tracking semua yang katakanlah yang kontak langsung dengan yang terkonfirmasi positif, kita adakan tes ya, baik melalui PCR antigen maupun melalui alat itu ya PCR. Nah kemudian setelah tracking ya kita disuruh untuk WFH, work from home, untuk 3 hari yang memang tidak terkonfirmasi. Tapi yang terkonfirmasi ya tetap kita lakukan isolasi selama 14 hari. Gitu. Nah, bagaimana menilai perilaku masyarakat Purwakarta menghadapi pandemi ini, Pak? Kalau jadi di satu sisi memang kalau kita melaksanakan PSBB ya, karena masyarakat kurang disiplin, ekonomi masyarakat kan menjerit ya. Ya, tetapi ya tadi kembali mohon disiplin ya, jangan kendor untuk melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kuncinya adalah kedisiplinan dari warga masyarakat itu sendiri. Warga masyarakat itu sendiri. Apakah itu sosialisasinya hanya di wilayah kota atau memang ke pelosok-pelosok? Saya kira itu kayaknya jarang, Pak. Sementara memang ini jarang ya, tetapi diusahakan kami akan katakanlah melalui media massa, kita kan punya beberapa media, kemudian juga melalui pejabat-pejabat atau pegawai-pegawai, kader-kader di kecamatan, di desa, dan insya Allah seperti contoh ya, di kecamatan-kecamatan yang memang melaksanakan katakan sosialisasinya dengan benar ya, penambahan itunya COVID-19 yang terdeteksinya sedikit. Selama ini kan karena di Purwakarta padat penduduknya ya, Kecamatan Purwakarta menempati urutan yang terbanyak. Kedua, Babakan Cikao, ketiga Bungursari, dan memang itu daerah-daerah yang memang ada kawasan industrinya. Tapi seperti Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Maningis, alhamdulillah sampai saat ini dua kecamatan itu belum ada yang terkonfirmasi. Jadi masih hijau. Makanya kemarin waktu akan pencanangan sekolah tatap muka, 2 kecamatan itu yang dipilih. Tetapi karena khawatir, akhirnya ditunda untuk pembelajaran tatap muka. Apakah yang di daerah-daerah seperti di daerah pegunungan, pesisir pegunungan seperti itu, sudah sosialisasinya nyampe, Pak? Mereka mengetahui bahwa ada COVID-19 ini? Mereka mengetahui dan mereka disiplin. Dan memang mereka diuntungkan oleh jarak antara rumah dengan rumah mereka agak jauh. Dibatasi ada kebun, ada halaman. Tetapi kalau di kota, Bapak sendiri kan melihat, apalagi di kawasan perumahan ya, udah sesak gitu ya. Udah tidak ada halaman, jadi untuk jaga jaraknya sulit. Nah, makanya dari 17 kecamatan yang ada di Purwakarta, mana Pak yang paling intens penularan dari COVID-19 ini, Pak? Kecamatan Purwakarta yang tertinggi ya, ada di angka di atas 500, kalau tidak salah. Ya, kecamatan 2 tadi Babakan Cikao, ketiga Bungursari, terus ke bawah sampai ke nomor 15 yang tidak terkonfirmasi, yaitu Sukasari dan 17 Kecamatan Maniis. Ya, kalau untuk daerah Wanayasa, Pak? Wanayasa juga ada, itu kurang lebih ada di angka kurang 10 ya, Wanayasa, Kiara Pedas, itu kemudian Bojong, semua ada ya. Peleret, Sukatani, semua sudah ada yang terkonfirmasi gitu ya. Hanya kalau urutan yang 3 besarnya Purwakarta, BBC dan Bungursari. Baik. Ya. Nah, untuk pembatasan jam buka bagi tempat wisata dan tempat hiburan atau kafe seperti apa Pak realisasinya, Pak? Ya, tadi saya sampaikan di AKB ini adaptasi kebiasaan baru itu maksimal untuk kegiatan-kegiatan masyarakat di pukul 9 malam. Tapi khusus untuk kafe, restoran itu dibatasi sampai jam 7 malam ya untuk makan di tempat, tetapi ada jeda waktu 2 jam sampai jam 9 malam. Boleh buka, tetapi hanya untuk take away atau dibawa. Dan ini memang saya lihat juga 1, 2, 3 ya ada yang melanggar. Tapi insya Allah ke depan kita akan memberlakukan Perbub tentang sanksi ya yang tidak disiplin dalam pelaksanaan COVID-19. Sanksinya itu berdasarkan Perbub ya yang baru. Itu bisa antara untuk perorangan itu Rp100.000, untuk lembaga atau usaha Rp500.000 per 1 kali pelanggaran. Ya. Nah, kalau untuk resto ataupun kafe itu sendiri, Pak,
biasanya suka ada surat edaran. Bagaimana kalau tidak ada yang surat edarannya itu sendiri, mereka masih tetap buka sampai larut malam, Pak? Kalau surat edaran, saya kira sudah menerima semua, Pak. Begitu akan diperlakukan dari PSBB, kemudian PSBM, kemudian AKB, kami selalu memperpanjang, memperbarui surat edaran, ya, dan itu selalu disampaikan ke masing-masing pengelola KP, restoran, hotel, ya. Nah, ini justru yang tadi yang tidak disiplin itu, yang tidak melaksanakan apa yang tertera di dalam surat edaran. Apakah itu masih berlaku, Pak? Karena masih ada KP yang masih buka sampai larut malam, Pak. Masih berlaku, masih berlaku. Selama ini kan meskipun kita tidak PSBB atau PPKM, kita kan AKB tadi. Itu sama pemberlakuannya dari tanggal 11 Januari sampai tanggal 25 Januari. Sebelum ada pencabutan ataupun perubahan itu tetap berlaku. Dan bahkan mungkin tadi tanggal 25 Januari akan kita perpanjang lagi AKB-nya. Dan mudah-mudahan tidak mundur, ya, tidak malah kita ngikut jadi PPKM gitu, ya. Ya, baik. Ya. Dan untuk Satpol PP maupun dari pihak-pihak yang terkait, ya, Pak, seperti TNI, polisi juga Ya. sempat untuk merazia dari resto dan wisata itu Ya. sendiri itu. Seperti apa, Pak, penanganannya, Pak? Nah, alhamdulillah memang kita kerjasama, ya, bersinergi selama ini dengan Polres Purwakarta, ya, kemudian Kodim 16 Purwakarta, kemudian dari kita aparatnya Pol PP, Disub, dan Damkar, alhamdulillah senantiasa bekerja sama, bersinergi untuk mengadakan operasi baik justisi maupun operasi malam, ya. Kemarin juga malam minggu saya bilang tadi ada satu rumah makan atau satu tempat katakanlah KP yang kita tutup karena memang melanggar protokol kesehatan. Dan itu tidak tertutup kemungkinan untuk malam-malam selanjutnya ke depan, selama itu kita menerapkan AKB, ya, akan kita laksanakan. Kita tak mungkin kendor untuk demi memutus rantai penyebaran COVID-19 di Purwakarta ini. Kenapa sampai ditutup segala, Pak? Seperti itu. Apakah nggak bisa diberikan solusi yang lain, Pak? Karena kalau yang namanya itu kan kebetulan ada event gitu, ya. Kalau misalkan tadi, tapi tetap mereka harus, kalau dari jam 7, jam 9, mereka harus take away di bawah, jangan ada dimakan di situ. Kalaupun ada makan, ya kita suruh dibungkus gitu, suruh dibawa. Karena itu event, makanya kita tutup gitu. Bagaimana dengan yang di pasar, Pak? Banyak kerumunan sekali. Nah, pasar kan juga ada katakanlah permen yang mengatur kegiatan di pasar, kegiatan ekonomi. Ya, tetap harus menjaga protokol kesehatan, dan itu diwajibkan kepada semua pedagang pasar. Dan ketika itu ada yang terkonfirmasi, mau tidak mau itu yang pertama yang terkonfirmasi otomatis harus diisolasi, kemudian yang kontak langsung harus di tracking sama kita, dan itu kita tutup selama 3 hari. Kalau ada di pasar, ada yang terkonfirmasi, otomatis akan kita tutup selama 3 hari. Dengan wisata sendiri, Pak? Wisata malah kemarin di tahun baru kita tidak menyelenggarakan, tidak menerima untuk tamu-tamu wisata di tempat-tempat wisata kecuali di hotel. Dan di hotel juga kemarin kami menghimbau kepada semua pengusaha hotel, setiap tamu hotel harus membawa keterangan bahwa itu sudah diperiksa melalui PCR atau melalui antigen. Ya. Nah, baik, dari kerumunan-kerumunan banyak sekali, Pak, di Purwakarta ini. Razia-razia di jalanan juga, di motor ataupun kendaraan-kendaraan lain. Karena di motor juga kan kita sudah menggunakan helm. Apakah itu memang harus dirazia juga, Pak? Ya, itu ada razianya yang namanya justisi, ya, yang kita kerjasama dengan Polres, dengan Kodim, dan itu senantiasa kita lakukan. Bahkan akan kita tingkatkan, tidak di jalan-jalan lagi, kita akan memperluas ke tempat-tempat katakanlah ke jalan-jalan perumahan. Karena ketika mereka ada justisi di jalan, mereka pindah langsung kerumunan atau memakai motor yang tidak memakai protokol kesehatan, pindah ke katakanlah jalan-jalan yang ada di perumahan-perumahan. Kita coba nanti ke perumahan-perumahan juga. Ya. Baik, untuk sosialisasi itu sendiri, Pak, kembali lagi ke rumah makan kayak kafe. Apakah memang khusus untuk kafe-kafe yang kecil, yang besar dibiarkan aja atau gimana, Pak? Sebenarnya gini, kalau yang kecil, ya, melihat yang besar itu mereka itu sebenarnya sudah punya istilahnya itu adalah semacam hasil pemeriksaan. Kalau bukan hasil uji, ya, sertifikat.
seperti hotel di Purwakarta, hotel Plaza Hotel, Harper Hotel, kemudian mungkin ada rumah makan ya, itu sudah punya sertifikasi yang dia sudah laik berdasarkan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata. Nah, itu otomatis dia melanggar, mungkin ada bukan oleh Pemda lagi, nanti sertifikasinya juga bisa dicabut. Dan itu memang mudah-mudahan ke semua hotel-hotel yang lainnya ya, yang di Purwakarta mungkin sekitar ada 20 hotel, bisa mengikuti hotel-hotel yang sudah mempunyai sertifikasi itu. Dan memang kemarin ada kuotanya sih untuk Purwakarta hanya 3-5 gitu. Mungkin nanti pihak Dinas Pariwisata kami mohon nanti untuk mengajukan lagi kuotanya agar hotel-hotel di Purwakarta, kemudian rumah makan, kafe bisa mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Pariwisata. Standarisasinya seperti apa, Pak? Ya, mereka menilai ya dari penyediaan protokol kesehatannya, dari kemudian sarana prasarananya, kemudian dari ruang-ruangnya yang punya indikator ataupun standar sendiri, mereka nilai dan ketika itu sudah memenuhi persyaratan, baru mereka berikan sertifikasi. Ya, untuk di Purwakarta sudah berjalan? Sudah tadi ya, ada yang saya tahu yang Harper Hotel, tapi bukan iklannya, yang Plaza Hotel itu sudah, rumah makan tuh ada rumah makan, ya baru sedikit gitu karena memang kemarin kuotanya sedikit gitu. Yeah. Nanti melalui PHRI maupun Dinas Pariwisata kami ya menganjurkan atau mengusulkan untuk segera mengusulkan lagi agar di Purwakarta mendapatkan kuota yang lebih banyak lagi untuk pensertifikasian protokol kesehatan. Nah, untuk angkringan, Pak, banyak sekali anak-anak muda yang berkerumun. Apakah mereka juga sampai didatangin juga, Pak? Semua yang kaitan dengan kerumunan itu pasti harus kita bubarkan. Dan memang masyarakat kadang-kadang kan main kucing-kucingan. Ketika kami ke sana, kemudian ada kerumunan dibubarkan, mereka membubarkan sendiri. Kami pergi, kemudian udah jauh, mereka itu lagi. Makanya nanti akan dipakai monitoring mungkin selama 2 jam sekali kita putar patroli ya, gitu, PP, Disub, Damkar. Kita tunda dulu Polres, ya, Pak, ya, karena kita akan jeda. Ya. Baik ya. Baik pemirsa Terima kasih. Cipta TV, jangan kemana-mana, program Cakap-Cakap akan kembali setelah jeda. Terima kasih pemirsa, masih di program Cakap-Cakap bersama kami dan kita lanjut kembali dengan Bapak Yunus Permana ya. Baik Pak, tadi sudah kita banyak sekali ya masukan dan komentar-komentar Bapak mengenai Corona ini atau COVID-19 ini ya. Nah, kita untuk saat-saat ini ada vaksin nih Pak ya. Betul. Nah, untuk Bapak sendiri disuntik vaksin, apakah sudah siap Bapak? Ya. Alhamdulillah saya siap untuk disuntik vaksin ketika nanti pada waktunya akan dilaksanakan vaksinisasi di Kabupaten Purwakarta. Dan kami menghimbau untuk masyarakat Kabupaten Purwakarta untuk tidak takut divaksinasi ya, karena dengan vaksin ini kita bisa di samping melindungi diri sendiri, yang melindungi saudara-saudara, kemudian ya masyarakat kita, ya pada akhirnya ya melindungi semua warga masyarakat Kabupaten Purwakarta. Ya, mengapa kita harus divaksin gitu Pak? Apakah kekebalan tubuh seseorang juga harus perlu vaksin? Ya, karena itu sih barangkali tenaga ahli kesehatan yang bisa menjawab ini, tapi saya membedakan karena dengan program vaksinisasi ini, karena penyakitnya kan virus ya, virus itu harus divaksin. Ya, insya Allah penyakit-penyakit yang berdasarkan dari virus semuanya dengan vaksinasi bisa mengurangi bahkan ya menyembuhkan, menghilangkan penyakit itu sendiri. Nah, menjelang pendistribusian vaksin ini sendiri, apa yang akan dilakukan Pak? Kalau menjelang itu kami mempersiapkan ya, dalam Dinas Kesehatan sudah siap untuk menerima vaksin, dan itu kan vaksin ditempatkan di ruang-ruang khusus ya, yang katakanlah suhunya juga sesuai, dan alhamdulillah di 20 puskesmas yang tersebar di 17 Kecamatan Purwakarta itu semuanya sudah disiapkan alat atau
tempat yang bisa menampung vaksin atau mengamankan vaksin ini. Dan untuk safety-nya seperti apa? Safety-nya ya setelah kita simpan di lemari pendingin yang sudah disiapkan, ya kita kerjasama juga dengan Polres, dengan Kodim untuk menjaga keamanan vaksin itu sendiri. Ini jangan-jangan orang berebutan ya untuk mendapatkan vaksin, dan bisa saja mereka datang langsung mengambil gitu. Makanya di tempat-tempat, bahkan kemarin aja yang lewat saja ke Purwakarta, tim atau petugas keamanan menjaga di pelosok-pelosok di sudut-sudut jalan untuk mengamankan jalannya vaksin itu sendiri. Gitu. Apakah dikawal ketat Pak sampai ke pelosok itu sendiri? Kalau dikawal ketat saya kira tidak, ya hanya memang ada pengawalan dan nanti juga di Purwakarta di tempat-tempat khusus penyimpanan ya akan ada petugas keamanan yang menjaganya. Gitu. Siapa saja Pak yang nanti akan divaksin Pak? Nah, yang akan divaksin ini di Purwakarta ada 5 tahapan ya, 5 tahapan. Yang pertama, memang kita tadinya akan sama-sama di tanggal 14 Januari bersama Pak Presiden ya, Pak Gubernur. Tetapi tadi karena Purwakarta tidak masuk ke dalam PSBB 20 kabupaten kota, akhirnya kita undur. Kemudian diundur, tadinya akan di tanggal 22, tapi keterangan terakhir barusan saya ketemu dengan Kepala Dinas Kesehatan, Pak Dr. Denny, katanya nanti untuk Purwakarta akan datang di tanggal 25 Januari. 25 Januari. Itu hanya sekitar 4.000 vaksin, dan itu akan diperuntukkan untuk para pejabat ya dan para tenaga kesehatan. Memang para tenaga kesehatan jumlahnya kurang lebih 4.220. Nah, setelah itu baru nanti mungkin di gelombang kedua di bulan Februari kita akan prioritaskan untuk para ASN yang melaksanakan pelayanan publik, Pak. ASN pelayanan publik itu jumlahnya kurang lebih ada 27.408. Kemudian untuk masyarakat yang rentan itu jumlahnya ada 240.558. Nah, masyarakat juga ini dibatasi hanya yang berusia antara 18 tahun sampai dengan 59 tahun. Kenapa Pak dibatasi Pak? Nah, dibatasi yang pertama otomatis karena vaksinnya terbatas. Yang kedua, ketika itu sudah 70% masyarakat divaksin, itu yang 30% akan terlindungi oleh yang 70%. Katakanlah usia anak-anak dari yang 0 sampai 17 tahun gitu ya. Nanti terlindungi, atau yang lansia yang 60 sampai seterusnya itu akan terlindungi. Kenapa tidak semuanya Pak? Di Purwakarta ini kan banyak masyarakatnya Pak. Ya, pengennya semuanya, kan tadi keterbatasan ketersediaan vaksinnya, Pak. Itu bukan untuk Purwakarta saja, tetapi untuk kabupaten kota di seluruh Indonesia. Itu aturannya demikian. Apakah kabupaten lain juga ya, dibatasi juga Pak? Dibatasi, semuanya dibatasi, dan itu adalah instruksi atau peraturan dari Kementerian Kesehatan. Dan kemudian untuk yang ketiga, tadi masyarakat sudah ya, masyarakat rentan itu jumlahnya ada 240.558. Kemudian masyarakat umum dan pelaku ekonomi ada di angka 255.572. Dan terakhir baru masyarakat rentan lainnya ada di angka 92.830. Total semuanya ada di angka 685.335 orang yang akan divaksin mungkin sampai nanti Februari 2022. Ya, manfaat dari vaksin itu sendiri? Manfaat dari vaksin ya tadi setiap penyakit yang ditimbulkan oleh virus itu berdasarkan ahli dokter ya yang menangani atau spesialis di bidang virus itu ya penyembuhannya itu harus melalui vaksin. Apakah ada efek? Tentu saja ada efek ya. Kalau saya sudah baca-baca atau dengar-dengar pengalaman dari orang yang sudah divaksin ya, baik itu artis maupun tokoh masyarakat, itu sih katanya itu hanya sedikit ada pegal-pegal dan juga ada demam, gitu. Tergantung orangnya. Kalau yang memang suka berolahraga mungkin pegal-pegalnya akan cepat hilang gitu ya. Kalau yang demam ya nanti kita kan malah kita menyiapkan untuk nanti ruang-ruang ada istilah yang akibat dari efek dari penerapan vaksin itu. Dan untuk tenaga kesehatannya apakah sudah disiapkan Pak? Sudah disiapkan, yang mau vaksinasinya juga, yang memvaksinnya juga sudah disiapkan Pak. Nah, dan kemudian tenaga kesehatan ya itu wajib semuanya harus divaksin kalau tenaga kesehatan.
Ya, apakah ada standarisasinya Pak untuk vaksin seseorang itu Pak? Maksudnya gimana? Mensuntik dengan vaksinasi itu Pak? Standarisasinya? Saya kira sama dengan yang biasa divaksin kayak DB, demam berdarah, vaksin penyakit-penyakit biasa lah, polio, kemudian ada vaksin ya ya pokoknya penyakit yang harus vaksin sama gitu, disuntiknya sama, petugasnya juga dilatih dulu, dan memang hanya mungkin karena ini wabahnya mendunia, jadi seolah-olah takut gitu ya, kita jangan takut. Nah mungkin banyak sebagian masyarakat juga yang takut dengan vaksin, bagaimana menanganinya Pak? Ya kita tetap melaksanakan sosialisasi, makanya dalam pertama nanti kita divaksin itu, kita tampilkan petugas kesehatan dan tentunya para pejabat, yaitu seolah-olah kita promosikan gitu ya, bahwa vaksin ini aman. Jadi mereka, jadi kita tidak menyuruh, malah kita dulu yang akan divaksinnya, masyarakat mengikuti kita, masyarakat mengikuti pemerintah gitu. Ya, apa semua ASN juga Pak di tadi, jadi yang pertama ASN yang melayani pelayanan umum dulu, pelayanan publik dulu, setelah itu baru ASN secara keseluruhan. Baik, termasuk Ibu Bupati. Ya, Bang Ibu Bupati yang pertama mungkin. Ya. Ya, baik Pak. Banyak sekali dari TNI, Polri juga, apakah mereka juga divaksin? Ya, mereka pasti akan ngikut-ngikut ya, karena memang mereka juga diperintahkan oleh atasannya masing-masing, dan juga mereka juga ingin memberikan contoh kepada masyarakat Kabupaten Purwakarta. Mereka pasti akan divaksin. Nah, bagaimana dengan yang memang berhubungan langsung dengan banyak orang seperti di wisata, kafe atau resto? Apakah mereka juga divaksinasi, Pak? Mereka akan divaksinasi, tapi mungkin mereka masuk ke kategori yang kelima, ke masyarakat yang rentan lainnya, Pak. Yang mudah-mudahan nanti ya, karena ini akan ada dua kategori, yang vaksin melalui pemerintah dan mungkin vaksin, bukan mungkin, pasti vaksinasi melalui mandiri. Jadi kalau misalkan ada orang yang mampu, tidak mau menunggu antrian dari pemerintah, yang mereka bisa melaksanakan vaksinasi melalui tempat-tempat yang sudah ditunjuk, dalam hal ini laboratorium kesehatan. Seperti untuk tes itu ya, tes antigen PCR kan sekarang bisa katakanlah kalau di Purwakarta kan ada tempat yang di Prodia atau di Kimia Farma, dan itu lebih cepat pelayanannya gitu. Hanya bayar itu. Iya. Apa yang tadi saya sampaikan, banyak masyarakatnya awam juga Pak yang seperti itu. Ya. Apakah berbayar apa tidak ini? Ya, ya yang melalui katakanlah vaksinasi melalui pemerintah itu pasti gratis. Tetapi kalau yang melalui tempat-tempat swasta, kayak tadi saya sampaikan, itu berbayar, dan memang bayarnya nanti akan ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tidak saling perang harga gitu, atau malah jadi rebutan gitu. Terus tahapan vaksinasi ini sendiri Pak, dari dropping hingga pelaksanaan vaksinasi? Ya, setelah ini saya katakan, dropping nanti tanggal 25 Januari, kita akan menerima kurang lebih 4.000 vaksin. Nah, nanti setelah diterima, diamankan, di tempat didistribusikan, di tempat-tempat tadi yang sudah ditetapkan, dan baru kemudian nanti diumumkan kegiatan vaksinasi. Saya kira mungkin tanggal 25 datang tidak langsung itu ya, tidak langsung divaksin, mungkin ada jeda waktu sehari atau 2 hari gitu. Ya. Untuk Purwakarta tadi Bapak sampaikan ya, dosis vaksin yang dibutuhkan Purwakarta, biar masyarakat juga tahu Pak. Ya. Dosis vaksin yang ada di Purwakarta yang dibutuhkan Pak. Ya, kalau yang dibutuhkan, kalau semua itu rata-rata memang sekitar ya tadi masyarakat Purwakarta sekarang kan penduduknya hampir 965.000 Pak. Nah, itu yang ada usia di 18 tahun sampai 59 tahun itu, sudah dihitung ada 685.335. Jadi kita siapkan nanti di angka 685.355. Kenapa nggak disatukan aja Pak, nggak ada gelombang-gelombang gitu? Kan masyarakat Purwakarta juga sama Pak. Karena kan jatah pembagian vaksinnya atau mendapatkan vaksinnya kita diatur oleh pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, baru ke pemerintah kabupaten. Jadi kita tidak bisa langsung nyelonong ke sana. Untuk tenaga kesehatan dari
rumah sakit umum yang sudah ditunjuk atau memang dari puskesmas-puskesmas, Pak? Rumah sakit otomatis dari masing-masing rumah sakit juga sudah ditunjuk, sudah dia tetapkan tim vaksinasinya, kemudian puskesmas juga sudah. Jadi kita sudah ready, begitu datang, kita siap, kita laksanakan. Semua puskesmas, Pak? Sudah puskesmas, ada 20 puskesmas, 20. di Purwakarta, rumah sakit ada 10, Iya. ya, siap untuk melaksanakan vaksinasi. Dokter atau perawat langsung, Pak? Ada yang langsung dokter, ada juga perawat, kebanyakan perawat. Tapi mungkin khusus untuk para pejabat, nanti dokter yang akan melaksanakan vaksinasinya. Ya, baik. Ya. Kenapa nggak dokter aja langsung itu, Pak? Apanya? Yang vaksinasi? Kita kurang dokter, kurang dokter, dan memang kalau vaksinasi kan itu lebih kepada teknis lah gitu ya. Jadi perawat-perawat juga lebih terampil. Kadang-kadang kan mereka juga yang kalau di tempat-tempat itu yang bagian mediknya dokter, yang bagian nyuntiknya mah tetap perawat gitu ya. Nah, dengan kru yang di Cipta TV ini, Pak, semua akan divaksin juga, Pak? Boleh nanti. Malah di pemerintah kan itu para wartawan juga nanti akan kita memberikan vaksinasi. Vaksinasi. Ya. Baik, Pak. Mungkin di terakhir Ya. pertanyaan saya, apa yang akan disampaikan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Purwakarta, Ya. Karawang dan sekitarnya barangkali, Pak, mengenai vaksin ini, Ya. keseluruhan mengenai corona ini, Pak? Yang pertama ya kaitan dengan COVID-19 atau corona, kami menghimbau untuk warga masyarakat sekitar, pencipta atau pemirsa Cipta TV, untuk senantiasa jangan kendor, tetap harus menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mencuci tangan pakai air yang mengalir dan pakai sabun. Nah, untuk nanti program vaksinasi, kami menghimbau agar warga masyarakat untuk mengikuti vaksinasi sebagaimana yang dianjurkan pemerintah. Jangan takut, ya, jangan risih, karena memang ini oleh MUI juga sudah dinyatakan halal dan sah gitu ya. Ya, untuk di MUI, yang MUI pusat apa MUI dari Purwakarta juga, Pak? Ya, otomatis kalau perintah MUI atau fatwa MUI ya berlaku untuk seluruh Indonesia, Pak. Indonesia, Ya. ya. Dan COVID atau apa maksud saya vaksin ini sudah diperiksa, fatwanya sudah keluar, itu adalah halal, sah, dan suci bahkan katanya. Apakah media sosial juga, Pak, diinformasikan? Ya, mudah-mudahan media sosial bisa menginformasikan dengan seluas-luasnya ke masyarakat, sehingga masyarakat nanti sadar sendiri bahwa mereka perlu divaksin, bahwa vaksin itu halal. Vaksin itu halal, ya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak Ius Permana atas segala paparannya tadi mengenai vaksinasi, Ya. mengenai corona yang ada di Purwakarta, ya Pak ya. Sehingga Purwakarta sampai ke zona orange, ya Pak ya. Amin, Untuk ya. saat ini ya. Ya. Baik, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Pak Ius ini, pemirsa Cipta TV, bisa bermanfaat bagi kita semuanya, ya Pak Amin. ya. Di lain waktu Bapak bisa hadir kembali kalau Siap, undang, siap. ya. Saya senang sekali merupakan kehormatan Ya. bagi saya untuk hadir di TV pertama di Purwakarta ini, yaitu Cipta TV. Ya, barangkali nanti langsung dengan dokternya lagi. Siap, mangga saya ajak nanti. Ya, Ya. baik. Hatur nuhun Bapak. Sami-sami. Ya, sehat selalu ya Pak Ya. ya. Tetap kita menggunakan protokol Protokol kesehatan kesehatan. COVID-19, selalu gunakan masker dan cuci tangan seperti itu ya. Ya. Baik, pemirsa Cipta TV, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Nanang Natawijaya beserta kerabat yang bertugas. Mohon pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Saksikan terus Cakap-Cakap di hari Kamis pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat dan hari Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Cipta TV selalu di hati.